itu boleh banget, itu namanya kita mencoba ini ya, mencoba melihat waktu mana yang paling bagus untuk kita melakukan live streaming. Minim-minim kakak itu untuk durasi live streamingnya itu nggak perlu sampai 3 jam sebenarnya, tapi minimal itu di 2 jam. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah TikTok Live. Kalau TikTok Live ini karena uh, TikTok itu adalah sosial media, tapi di dalamnya ada yang namanya TikTok Shop. Akhirnya orang ya yang nonton live TikTok itu bukan cuma untuk nyari hiburan aja, tapi kalau misalkan ada yang bikin dia tertarik nih untuk beli, mereka bisa langsung belanja seperti itu. Nah, pola pikir audiensnya memang datang itu untuk melihat konten lalu belanja impulsif. Contohnya UMKM-nya itu jualan gelang yang lucu-lucu ya. Nah, itu karena gelangnya itu lucu, akhirnya audiensnya ini deh belanja impulsif buying seperti itu. Nah, perilaku dan keterlibatannya untuk TikTok live shopping ini memang bisa ditemukan melalui FYP dan juga live streaming bisa secara organik gitu. Siapa aja yang menjual, sebagian besar itu influencer, content creator, dan juga brand dan UMKM. Best performance-nya itu biasanya dia di brand dan juga professional seller. Memang untuk fitur utamanya lebih banyak untuk menghibur dan juga berinteraksi dengan audiens dan juga taktik urgensi. Faktor keberhasilan utamanya itu dari menghibur, interaktif, dan juga ada hitungan mundur serta influencer. Waktunya itu top streamer biasanya melakukan live streaming setiap hari dan juga konsisten di waktu yang sama seperti itu. Nah, ini ketika kita mau memulai live shopping, apa saja yang kita perlu persiapkan? Yang pastinya, kakak-kakak ketika mau live streaming di rumah, itu kita membutuhkan yang namanya lighting. Karena kalau untuk lighting sendiri sebenarnya opsional kalau misalkan kakak mau live-nya itu di rumah dan memiliki pencahayaan yang bagus, itu kakak tidak perlu menggunakan lighting. Tapi kalau misalkan pencahayaannya agak sedikit gelap, lebih baik ditambahkan lighting. Kalau untuk monitor atau laptop itu hanya opsional. Lalu ada yang namanya sampel produk, ini wajib ya sampel produk karena biasanya tuh suka ditanya sama audiens, Kak, aku mau dong di spill etalase nomor 2, misalkan nomor 2 itu outer batik tapi motifnya beda. Nah itu kita harus punya sampelnya. Seperti itu, jadi audiensnya bisa melihat secara langsung produknya seperti apa. Selanjutnya untuk visual OBS itu opsional aja. Nah, terus ada mikrofon. Untuk mikrofon ini sebenarnya lebih ke opsional. Kalau misalkan kakak live streaming di rumah ataupun di kamar yang tempatnya itu sepi, itu tidak perlu menggunakan mikrofon, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di daerah tempat kakak tinggal, itu rame, banyak anak kecil yang suka seliweran ya, dan berisik, itu biasanya perlu menggunakan mikrofon. Jadi supaya suara ketika live stream itu terdengar jelas. Nah, untuk kamera ini sebenarnya bisa menggunakan handphone. Jadi kalau misalkan kakak mau live streaming, itu bisa menggunakan handphone saja, sudah cukup. Dan juga aplikasi live streamingnya, baik itu Shopee ataupun TikTok. Seperti itu. Lalu properti ini juga opsional. Kalau mau live streamingnya rame, itu bisa ditambahkan dengan cecerekan atau bel seperti itu. Nah, ini kita ada script live shopping, itu mulai dari pembukaan. Biasanya kalau untuk pembukaan sendiri, ini kita lebih banyak untuk menyapa audiens yang datang, lalu memperkenalkan nama kita siapa, brand kita dari mana, ya, seperti itu. Jadi, kalau pembukaan tuh lebih banyak untuk memperkenalkan nama kita, terus kita dari UMKM mana, terus kita bisa menyapa audiens yang datang ketika kita lagi live streaming. Baru kita masuk yang namanya pengenalan produk. Nah, untuk pengenalan produk sendiri, ini kita bisa jelasin nih nama produk kita itu apa, terus motifnya ada berapa, rasanya seperti apa, manfaatnya apa, terus kalau pakaian kita juga bisa jelasin ukurannya,
LD-nya, terus panjangnya seperti itu. Kalau parfum itu kita bisa jelasin base notes-nya, top notes-nya. Kalau makanan kita bisa jelasin makanan ini terbuatnya dari apa, terus rasanya seperti apa, ada varian apa. Terus nanti ketika pengiriman apakah akan remuk seperti itu. Itu perlu kita jelasin. Kalau misalkan kriya ya atau craft kita juga bisa jelaskan ini proses pembuatannya seperti apa, terus warnanya ada yang lain atau enggak, seperti itu kita perlu jelaskan di pengenalan produk. Selanjutnya ada call to action. Call to action ini di sini fungsinya adalah untuk menarik audiens agar dia tuh mau beli. Contohnya tuh kayak kita ngajak audiens untuk tap-tap layar, untuk kasih kita likes, untuk komen, atau untuk beli produk kita itu sudah masuknya ke call to action. Yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini kita bisa kasih tahu ke audiens kita bisa ingatkan juga untuk mereka yang udah nambahin produk kita ke keranjang, itu bisa langsung check out ya, untuk bayar, misalkan karena promonya udah mau habis Kak, makanya nih yuk kakak cepetan yuk check out seperti itu. Dan juga kita bisa kasih tahu ke mereka juga, ke audiens kita, kapan kita live streaming lagi seperti itu. Itu masuknya ke script live shopping. Nah, setelah kita live streaming, barulah kita masuk ke analisa traffic. Nah, di sini kita bisa menganalisa datanya, kira-kira berapa viewersnya, terus itu biasanya kelihatan ketika kita selesai live streaming, itu ada total berapa viewers atau berapa penonton yang udah nontonin kita live. Terus berapa lama sih audiens ini rata-rata menonton live kita. Biasanya yang bagus itu mereka nonton live kita itu 1 menit. 1 menit itu udah bagus, karena apa? Biasanya kalau kita ngomongin di Shopee ataupun di TikTok itu orang itu datang ke live kita itu bertahan di 3 detik. Jadi 3 detik mereka langsung scroll. Jadi kalau misalkan bisa bertahan sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit itu udah bagus. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat ya, kita bisa analisa kira-kira berapa banyak yang klik dan akhirnya tuh beli produk kita. Biasanya yang klik itu lebih banyak daripada yang beli gitu. Karena kan orang ngeklik nih, terus dia akan memutuskan nih akhirnya mereka mau beli atau enggak gitu. Terus yang keempat, kita harus pelajari live mana yang paling banyak interaksi. Ya, tadi misalkan kita sudah mencoba nih di 1 minggu pertama live-nya di sore, terus minggu berikutnya kita live-nya di pagi. Itu kira-kira yang banyak interaksi, yang banyak viewersnya, yang banyak check out itu di jam yang mana? Itu kita harus mempelajari supaya apa? Nanti di minggu ketiga, di minggu keempat kita bisa memutuskan kita mau live streaming di jam berapa dan seberapa lama gitu. Nah, yang kelima kita bisa mereplikasi strateginya. Seperti itu. Oke, sudah cukup kira-kira pemaparan materi dari saya. Ini ada pertanyaan ya dari Kak Hadid ya. Saya live di TikTok display produk dan mini workshop, tapi belum convert ke closingan. Ini bagaimana ya Kak? Apakah ada langkah yang bisa membawa pada closingan produk? By the way, produk kami itu mainan edukasi yang ramah lingkungan. Kalau boleh tahu, Kak Hadid, ini live streamingnya sudah berapa lama? Dan juga apakah konsisten setiap hari tuh melakukan live streaming 2 jam atau 3 jam seperti itu nih Kak Hadid? Baru jalan 1 bulan Kak, dan 1 minggu 2 kali. Nah, karena baru jalan 1 bulan dan 1 minggu 2 kali, itu bisa lebih banyak Kakak lakukan lagi live streamingnya. Contohnya 1 bulan, 1 minggu itu di 5 kali live streaming di 5 hari. Misalkan di weekdays aja dari Senin sampai Jumat, Kakak boleh coba live streaming di jam yang sama. Misalkan tadi ya jam 1. Kira-kira tuh kalau misalkan mainan anak kan berarti ibu-ibu nih yang beli.
ibu-ibu ini berarti biasanya itu free atau kosongnya itu di jam berapa? Biasanya kalau ibunya itu kerja, biasanya tuh ada waktu free time-nya itu di sekitar jam 12 sampai jam 1. Nah, kakak bisa nih mulai live streamingnya Kak Akasia Art, itu live-nya itu di jam 11 sampai jam 1 siang atau di setengah 12 sampai setengah 2. Nah, kakak cobain live streaming 5 hari di 1 minggu yang sama, itu di setengah 12 sampai jam setengah 2.